Selamat datang kembali. Kali ini, yuk kita coba bedah bareng materi yang menarik banget nih dari The Personal MBA, khususnya bab soal pikiran manusia. Kita mau coba ngertiin gimana sih cara kerja pikiran kita, terutama pas ambil keputusan atau pas lagi interaksi sama orang lain. Sumber ini kan isinya model mental yang praktis banget ya. Siap kita bongkar? Siap, Do. Jadi, misi kita kali ini itu nyaring intisari dari bab ini. Gimana kita lihat dunia, kenapa suka nunda-nunda, terus soal perhatian kita yang gampang ke distract itu, sama gimana kita akhirnya milih sesuatu. Ini bukan teori psikologi yang jelimet gitu ya, tapi lebih ke ide praktis yang bisa langsung Anda renungkan dalam hidup sehari-hari. Oke, konsep pertama nih yang langsung bikin saya mikir itu perceptual control. Ini kayak ngebalik logika lama gitu ya. Jadi bukan kita cuma bereaksi sama apa yang terjadi di luar, tapi kita justru bertindak biar dunia di sekitar kita itu cocok sama persepsi internal kita. Kayak termostat gitu. Nah, tepat banget. Analoginya pas itu. Bukan karena suhu dinginnya itu sendiri yang nyuruh termostat nyala, tapi karena termostat merasa atau mempersepsikan suhunya di bawah settingan. Ini menjelaskan banyak hal loh. Misalnya, kenapa kalau cuma dikasih insentif, hadiah gitu, kadang nggak cukup memotivasi? Karena dorongan utama kita itu sebenarnya menjaga persepsi internal kita stabil. Apa yang kita inginkan dari dunia ini tetap terjaga gitu. Nah, ini juga nyambung ke konflik internal. Contoh paling gampang ya, prokrastinasi itu. Prokrastinasi itu dia. Jadi itu bukan murni karena kita malas gitu. Seringnya sih bukan cuma itu. Sumber ini ngegambarinnya kayak ada dua termostat dalam diri kita lagi berantem. Satu sisi pengen ngontrol persepsi, saya harus produktif nih. Tapi sisi lain pengen ngontrol persepsi, aduh, saya capek, butuh istirahat. Nah, dua-duanya ini rebutan mau ngontrol tindakan fisik yang sama. Misalnya, ya duduk di depan laptop itu. Hasilnya, ya gitu deh. Nggak beneran kerja, tapi juga nggak bisa santai istirahat. Cuma capek aja, ya kan? Iya, sering banget ngerasain gitu. Jadi energinya habis tapi nggak ngapa-ngapain. Ini nyambung juga dong ya sama attention atau perhatian kita yang katanya terbatas banget itu. Banget, terbatas banget. Dan yang krusial, perhatian kita itu haus sama yang namanya novelty, sesuatu yang baru. Ada eksperimen Jam McWorth yang disebut di buku itu kan. Itu nunjukin betapa cepatnya perhatian kita itu luntur. Sering cuma dalam 10 menit aja kalau nggak ada stimulus baru. Kita jadi ngelamun itu bukan sekedar bosen, tapi emang cara otak kita nyaring informasi yang monoton buat hemat energi, gitu. Makanya materi yang dipecah jadi bagian-bagian kecil atau presentasi yang ganti-ganti slide atau ada interaksinya lebih menempel ya. Oke. Nah kalau perhatian kita terbatas gini, terus gimana pas kita mau ambil decision, keputusan? Kata decide itu sendiri katanya punya arti khusus ya? Betul. Itu asalnya dari bahasa Latin caedere, yang artinya memotong. Jadi setiap kali kita memutuskan, kita itu sebenarnya lagi memotong kemungkinan-kemungkinan lain. Wah, dalam juga ya artinya. Iya, makanya kita sering ragu kan, ngerasa butuh info 100% dulu baru berani mutusin. Padahal, ya mana mungkin dapat info selengkap itu? Sumber ini ngutip Colin Powell. Dia bilang, kumpulin aja info yang relevan sekitar 40-70%. Udah cukup. Sisanya, pakai insting Anda. 40-70%. Iya, jangan sampai nunggu kepastian absolut, karena seringnya malah jadi kelamaan, momentumnya hilang. Istilahnya, analysis paralysis. Tapi kan mutusin dengan info nggak lengkap gitu rasanya gimana ya? Agak serem juga. Ada cara biar lebih pede nggak sih? Ada alat bantunya gitu? Ada dong, namanya teknik counterfactual simulation. Gampangnya, ini kayak kita ngajak otak kita buat main gimana kalau, secara sadar dan terstruktur. Oh, simulasi gitu ya? Iya, contoh penulisnya yang mau keluar kerja itu kan menarik. Dia nggak cuma mikir, aduh susah nih keluar, tapi dia nanya ke otaknya, oke, apa yang harus terjadi biar saya bisa resign bulan depan? Nah, pertanyaan kayak gitu, maksa otak kita nyari jalan, nyari solusi, meskipun awalnya kelihatannya nggak mungkin. Simulasi ini bisa ngebuka opsi yang tadinya kita nggak kepikiran sama sekali. Ini kan juga banyak jebakan Batman-nya ya, kayak modal bias itu. Iya bener. Model bias itu kecenderungan kita buat mikir kalau cara kita ngelakuin sesuatu itu udah pasti yang paling bener, paling bagus, atau malah satu-satunya cara yang logis. Oh, kayak contoh yang soal koper itu ya? Nah itu dia.
Ingat cerita kolega penulisnya yang heran banget lihat dia nggak pakai koper beroda buat perjalanan pendek, itu contoh kecil sehari-hari. Sadar sama bias ini tuh penting biar kita lebih terbuka sama cara pandang orang lain, nggak gampang ngejudge gitu. Iya sih, bener juga. Selain bias dari diri sendiri, ada juga kan pengaruh kuat dari lingkungan sosial kita. Itu lewat convergence sama divergence ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Bisa-bisa. Jadi convergence itu gampangnya kita cenderung jadi mirip, jadi konvergen sama orang-orang yang paling sering kita ajak interaksi. Kebiasaan, cara ngomong, bahkan cara mikir. Bisa ketularan gitu. Nah, kalau divergence, itu kebalikannya. Kelompok kita cenderung pengen kelihatan beda dari kelompok lain, membangun identitas kelompok gitu. Jadi kayak kita beda sama mereka. Betul! Makanya ada kutipan terkenal dari Jim Rohn itu, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Itu sebenarnya ngomongin soal convergence. Wah, iya juga ya. Jadi kepikiran siapa ya 5 orang itu buat saya sekarang. Nah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Wah, ternyata kompleks banget ya cara kerja pikiran kita ini. Banyak lapisannya. Jadi kalau kita coba rangkum nih, dari penjelajahan kita di bab ini, apa aja poin kuncinya yang perlu kita ingat? Oke, pertama, ingat, kita bukan cuma penerima pasif stimulus dari luar, tapi kita ini pengontrol aktif persepsi kita sendiri. Kita bertindak buat bikin dunia sesuai sama yang kita mau. Sip. Kedua? Kedua, perhatian kita itu sumber daya langka dan butuh kebaruan biar tetap fokus. Kalau monoton, ya buyar. Oke, catat. Ketiga? Ketiga, soal keputusan. Keputusan itu intinya memotong pilihan lain. Jadi butuh keberanian buat bertindak meski infonya nggak 100% lengkap. Dan kita bisa latih ini pakai simulasi. Gimana kalau? Iya, counterfactual simulation tadi ya. Terus? Keempat, waspada sama bias-bias pikiran kita sendiri. Kayak modal bias itu, yang bikin kita ngerasa cara kita paling oke. Dan yang kelima? Kelima, jangan remehkan pengaruh lingkungan sosial. Orang-orang di sekitar kita itu, secara sadar atau nggak sadar, ngebentuk diri kita lewat convergence dan divergence. Paham semua ini rasanya kayak dapat peta baru ya buat ngelihat cara kerja pikiran kita sendiri. Jadi lebih sadar gitu. Iya, bener banget. Tujuannya emang itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda semua renungkan. Dari semua model mental yang kita bahas tadi, ada nggak satu eksperimen kecil aja yang bisa Anda coba lakuin minggu ini? Eksperimen kecil. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, coba sengaja tahan modal bias. Pas denger ide yang beda banget sama cara Anda, coba tahan dulu penilaiannya. Dengerin aja dulu. Atau coba pakai counterfactual simulation buat satu keputusan kecil yang lagi ngegantung di pikiran Anda. Tanya, gimana kalau ke diri sendiri? Menarik tantangannya. Pengamatan atau tindakan kecil kayak gitu kadang bisa bawa perubahan cara pandang yang lumayan besar loh. Oke deh, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya.